Oke, teman-teman pejuang SKB ya, CPNS, terutama teman-teman yang ngambil formasi kesehatan umum, teman-teman yang ngambil formasi bidan, dokter, perawat dan lain-lain. Ayo gabung di sini. Kita lagi ngebahas FR SKB nih untuk yang keluar di soal tanggal 1 September 2020 di hari pertama. Ada soal tentang undang-undang kesehatan nih. Kita di video ini akan membahas tentang undang-undang kesehatan. Nah, undang-undang kesehatan tuh yang keluar itu adalah pasal-pasal aborsi dalam undang-undang kesehatan, kemudian undang-undang kesehatan pasal 66 dan pasal-pasal dalam undang-undang tenaga kesehatan. Nah, saya nggak akan bahas semua, saya akan bahas hanya yang berhubungan dengan pasal-pasal aborsi. Kenapa? Karena yang lain sudah ada di modul kesehatan umum. Ya, jadi di modul juga sudah ada tuh ringkasan pasal-pasalnya, dan yang sering keluar itu di pasal apa berdasarkan FR tahun kemarin itu juga nggak jauh beda dengan yang tahun ini ya. Jadi kamu bisa baca lagi di modul kesehatan umumnya. Buat yang belum punya, kamu bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di layar kamu. Oke, kita bahas soal aborsi aja ya. Aborsi atas tindakan aborsi. Nah, seperti yang kita tahu, aborsi itu sebenarnya kan dilarang. Hanya saja boleh dilakukan jika ada indikasi medis. Indikasi medisnya misalnya jika ibunya misalnya punya penyakit berat yang kalau dia hamil bisa mengancam jiwa, atau bayinya punya kelainan kongenital mayor yang kalau dia lahir dia tidak bisa berfungsi sebagai manusia, atau gimana ya bilangnya ya, pokoknya intinya kalau dia lahir dia tidak punya ketahanan hidup yang baik lah ya, atau kualitas hidupnya buruk. Nah, itu boleh dilakukan dengan catatan kelainan kongenitalnya itu mayor ya. Mayor tuh artinya bersifat fatal gitu ya. Kemudian indikasi lainnya adalah korban pemerkosaan. Nah, aborsi yang atas indikasi medis ini hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan berwenang dan tersertifikasi Kemenkes. Ya, itu ada di undang-undangnya. Nah, ini tuh adanya di pasal berapa? Pasal 75, 76, 77, 78 atau 79. Kita lihat ya. Ini saya rangkumkan pasal-pasal yang berhubungan dengan aborsi karena setiap tahun ini pasti keluar nih pasal-pasalnya. Di pasal 75 ayat 1 dikatakan setiap orang dilarang melakukan aborsi. Di ayat 2 dijelaskan, tapi boleh kalau ada indikasi medis. Di ayat 3 dijelaskan bahwa tindakan ini yang tadi atas indikasi medis hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau si kliennya diberikan nasihat pratindakan dan pasca tindakan oleh seorang konselor yang kompeten dan berwenang. Jadi nggak sembarangan ya. Kemudian di ayat 4 dijelaskan ketentuan lebih lanjut. Ada di mana ya. Terus pasal 76 dijelaskan bahwa aborsi itu hanya bisa dilakukan jika usianya belum 6 minggu dihitung dari HPHT, kecuali ada kedaruratan medis dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terampil. Berarti ini ya pasal 76. Terus harus ada persetujuan dari ibu dan suami kecuali pada korban pemerkosaan, dan dilakukan di tempat layanan kesehatan yang sudah memenuhi persyaratan. Kemudian ada tambahan lagi tentang pidana dari tindakan aborsi yang dilakukan tidak sesuai ketentuan, yaitu di pasal 194. Dikatakan bahwa orang yang melakukan aborsi dapat dipidana penjara selama 10 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar. Jadi kalau ditanya tentang ketentuan aborsi atas indikasi pasal 76, pasal yang mengatur tentang larangan aborsi di pasal 75, kemudian yang berhubungan dengan pidana jika kamu melanggar itu ada di pasal 194. Maka jawaban yang tepat untuk soal yang tadi adalah di pasal 76. Yang lainnya untuk yang soal tenaga kesehatan itu nggak jauh beda dengan yang ada di modul ya, terkait Undang-Undang Nomor 36 dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang tentang tenaga kesehatan itu juga harus kalian baca lagi ya. Buat teman-teman yang lagi persiapan untuk SKB CPNS 2020, Widya Medika punya 2 modul, yaitu modul SKB Kebidanan dan juga modul SKB Kesehatan Umum. Untuk informasi dan pemesanan, teman-teman bisa follow IG kita atau hubungi admin di nomor WA yang tertera di layar.
Untuk teman-teman bidan, kita juga punya simulasi SKB online, jadi tryout gitu ya. Nah, tryout ini ada 5 paket soal, ada 500 soal, ada kunci jawabannya, ada pembahasannya. Kemudian kamu juga bisa melihat skor dan ranking dari seluruh peserta yang sudah mengikuti ujian. Oke, thank you for watching our videos. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya kamu dapat notifikasi ketika kita ada upload video baru. Terima kasih.